Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas perhitungan kimia. Kajian kuantitatif terhadap reaksi kimia akan membahas hubungan massa atau mol antara zat yang terlibat dalam reaksi. Bila kuantitas suatu reaksi diketahui, maka yang lainnya, baik reaksi lain ataupun hasil reaksi, dapat dihitung, tetapi sebelumnya harus diketahui wujud dari semua zat yang terlibat dalam reaksi. Apakah itu wujudnya padat, cair, gas, atau larutan. Mol padatan berkaitan dengan massa. Cairan berkaitan dengan massa atau volume. Massa gas berkaitan dengan volume, suhu, dan tekanan. Jadi ini rumus gas ideal gitu ya. Ini nanti yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Mol zat dalam larutan bergantung pada volume dan kemolaran. N sama dengan V dikali molaritas atau kemolaran. Contoh dari reaksi yang sudah kita labeli dengan wujud zatnya gitu ya. Contoh yang pertama, besi, ini S ya. S itu berarti solid, padatan ya. Direaksikan dengan belerang, ini juga solid atau padat ya. Menghasilkan besi sulfida. Dan ini juga wujudnya itu solid atau padat ya. Contoh yang kedua, zinc, wujudnya padat ya, direaksikan dengan dua asam klorida yang wujudnya itu liquid L atau cair ya, menjadi zinc klorida. Nah ini larutan ya, dan H2 wujudnya gas. Jadi di sini S itu solid, S solid ya atau padat. Kemudian L ya. L itu liquid atau cair. Ini cair. Kemudian ini itu larutan. Atau aqueous ya. G yang ini ya. Ini bukan gram tapi gas. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan wujudnya, ada reaksi yang berwujud sama, homogen, dan ada yang tidak sama, yaitu heterogen. Contohnya mana? Di sini kita lihat besi solid ya, direaksikan dengan belerang yang solid menghasilkan besi sulfida yang solid juga. Nah ini jenis reaksi yang homogen. Yang ini homogen ya. Nah, kalau yang contoh yang kedua adalah jenis reaksi yang heterogen, yaitu padatan larutan menghasilkan padatan liquid cair menghasilkan larutan dan gas. Nah, ini jenis reaksi heterogen. Ini heterogen. Oke. Jika semua reaksi habis menjadi hasil reaksi, maka disebut reaksi stoikiometrik. Tetapi jika tidak disebut reaksi terbatas atau non-stoikiometrik ya. Contohnya begini. Besi direaksikan dengan belerang menghasilkan besi sulfida.
Itu misalkan kasusnya begini. Untuk besi sebanyak N mol. Untuk belerang menghasil sebanyak N mol juga. Maka besi sulfida juga di sini N mol. Nah, ini contoh reaksi stoikiometrik. Untuk contoh yang kedua dan ketiga, pada reaksi yang kedua, yang ini ya, reaksi dibatasi oleh jumlah S ya, yang lebih kecil dari Fe. Jadi kan Fe itu jumlah molnya N plus M, sedangkan S-nya itu jumlah molnya sebanyak N. Jadi reaksi yang kedua dibatasi oleh jumlah belerang sebanyak N mol yang lebih kecil dari besi. Sehingga besi ini akan bersisa sebanyak M mol. Sama juga untuk reaksi yang ketiga ya penjelasannya. Reaksi 2 dan ketiga ini disebut reaksi terbatas. Baik, kita lihat contoh kasusnya satu persatu ya. Kita bahas terlebih dahulu reaksi stoikiometrik. Hubungan kuantitas dalam suatu reaksi dapat digambarkan seperti skema yang akan saya gambarkan. Misalkan begini, ini koefisien reaksi ya dari suatu zat plus B besar itu menghasilkan misalkan C besar plus D besar. Dengan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini koefisien reaksi. Misalkan begini, yang A itu diketahui jumlah masanya sebanyak X gram. Maka yang A kita bisa cari molnya, misalkan sebanyak N mol. Jika informasi kuantitas dari A ini tersedia, maka B, C, dan D juga bisa dicari dengan cara ini dicari dulu molnya dengan perbandingan gitu ya. B, koefisien dari ZP, B per A dikali N mol. Jika molnya sudah diketahui, maka gramnya juga, masanya maksudnya ya, masanya akan diketahui juga. Begitu juga dengan yang C ya. C juga ini kalau misalkan informasi mol dari A-nya diketahui, bisa kita cari dengan C per A dikali dengan N mol. Dan ini juga sama, nanti gramnya akan diketahui. Nah, yang ini juga sama ya. Saya geser supaya tidak nabrak. Ini D per A N mol. Maka ini juga akan diketahui gramnya. Seperti itu ya. Jadi dengan mengetahui massa zat A, maka dapat dihitung massa B yang bereaksi serta massa C dan D yang terbentuk. Caranya dengan menghitung mol A dan kemudian mencari mol dan MR masing-masing zatnya gitu ya, baik reaksi lain ataupun hasil reaksinya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, jika 28 gram besi direaksikan dengan belerang menjadi besi sulfida, maka tentukan belerang yang diperlukan dan besi sulfida yang terbentuk. Caranya kita tulis dulu ya reaksinya. Di sini saja ya.
Berarti kan besi Fe direaksikan dengan belerang menghasilkan besi sulfida. Nah, ini kita tulis wujud gasnya juga ya. Oke, ini besinya itu solid, S kecil, plus belerangnya wujudnya solid juga, S kecil, Fe, S, nah ini juga solid ya, S kecil. Baik, sekarang kita ada informasi massa dari besinya, massa dari Fe. Maka kita cari mol dari Fe-nya gitu ya. Kita cari di sini saja ya. Mol Fe sama dengan massa dibagi AR-nya. Nanti bisa dibuka lagi ya rumus-rumusnya. Ini berarti 28 dibagi 56. Hasilnya 0,5 mol. Ini kita tulis di sini 0,5 mol. Nah, ketika mol dari salah satu zat itu diketahui tadi ya, kita bahas skema tadi, maka yang lainnya bisa kita ketahui juga dengan perbandingan koefisien reaksinya. Jadi mol dari belerang berapa? Karena ini 1 ya, di sini kan koefisiennya 1, di sini juga 1, maka 1/1 dikali 0,5 mol ya. Hasilnya 0,5 mol juga. Nah, ini juga sama, 1/1 dikali 0,5 mol. Hasilnya 0,5 mol. Nah, ini yang A yang ditanyakan belerang, berapa belerang yang diperlukan gitu ya. Berarti kan yang ditanyakan itu massanya, gramnya. Maka massa dari S sama dengan, dari rumusnya ini, mol atau N ya sama saja, dikalikan dengan AR. Molnya itu 0,5 dikali AR-nya itu 32, hasilnya 16 gram. Yang B, besi sulfida yang terbentuk. Sama, berarti yang dicari itu massa besi sulfidanya, massa FeS ya. Mol bisa ditulis begini, bisa simbol ya, N dikali dengan AR-nya. N-nya 0,5 yang ini ya, dikali dengan, oh ini karena FeS berarti bukan AR tapi MR ya. MR-nya itu 88, hasilnya 44 gram. Mencari MR itu kan sudah pernah diajari ya. 1 dikali AR dari Fe ditambah 1 dikali AR dari S. 1 dikali AR dari Fe-nya itu 56 ya. Ditambah 1 dikali AR dari S 32, hasilnya 88, sama ya. Baik, itu caranya untuk menyelesaikan soal nomor 1. Sekarang cara menyelesaikan soal nomor 2. 2,3 gram natrium direaksikan dengan
asam klorida. Tentukan volume gas H2 yang terbentuk jika dimasukkan dalam ruang bersuhu 27 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer. Caranya bagaimana? Sama dengan nomor 1, kita tulis dulu reaksinya ya. Ini nomor 2. Ini setelah sudah disetarakan ya. Ini wujudnya solid plus 2HCl. Ini larutan menghasilkan 2NaCl. Ini juga sama larutan wujudnya ya. Plus H2. Nah, H2 ini gas. Oke, ini dari mana ada angka 2, 2, 2. Ini dari yang kita pernah pelajari ya, menyetarakan reaksi. Silahkan dibuka lagi materinya. Sini yang diketahui massa dari natriumnya, yaitu 2,3 gram. Ya. Maka dicari molnya gitu ya. Dicari molnya yaitu sama dengan mencari mol di nomor 1, mol dari natrium sama dengan massa dari natrium dibagi dengan AR. Massanya 2,3 per AR-nya 23, maka 0,1. Sini 0,11 mol. Nah, yang ditanyakan tadi, tentukan volume gas H2 ya, yang terbentuk jika dimasukkan dalam ruang bersuhu 27 derajat Celcius. Nah, ini kan dicari ya, dicari molnya. Dengan ini koefisiennya 1 per yang diketahui tadi 2 dikali 0,1 mol. Hasilnya 0,05 mol. Maka volume dari H2 ini dengan rumus gas ideal ya, nRT per tekanan. Jadi kan pernah kita bahas PV nRT. Nah, kalau mau mencari volume, nRT per tekanan. Di sini T-nya dalam Kelvin ya, bukan dalam Celcius. Sedangkan yang diketahui ini dalam Celcius. Maka kita konversi ke dalam Kelvin. 27 ditambah dengan 273, hasilnya 300 Kelvin. Kalau Kelvin tidak perlu ditulis derajat di atas 300-nya. Ini berarti 0,05 dikali dengan tetapan gas ya, 0,082. Ini R ya. Dikali dengan suhunya. T itu suhu. Per ini bukan, ini P ya. Tekanannya itu 1. Maka hasilnya 1,23 liter. Ini dicek lagi ya perhitungannya. Baik, selanjutnya reaksi terbatas. Dalam reaksi yang reaksinya non-stoikiometrik, maka kuantitas hasil reaksi dihitung dari kuantitas stoikiometrik reaksi yang terkecil. Sebagai analogi ya, supaya mudah difahami, perhatikan contoh berikut ini. Jika tiap bemo memerlukan 3 roda, maka perhatikan
jumlah bemo beroda di bawah ini gitu ya. Misalnya begini, 3 bemo plus 10 roda, sedangkan 1 bemo itu memerlukan 3 roda, maka ada 3 bemo beroda. Dan sisanya ada 1 roda kan, yang tidak digunakan. Contoh yang kedua, 20 bemo plus 15 roda, maka ada 5 bemo yang beroda. Sisanya itu ada 15 bemo yang tidak beroda gitu ya. Karena apa? Karena di sini hanya bisa digunakan rodanya ini ya oleh 5 bemo kan, 1 bemonya 3 roda. Ini analogi untuk supaya jelas memahami reaksi terbatas. Kita langsung lihat contoh berikut ini ya. 11,5 gram natrium direaksikan dengan 48 gram oksigen. Tentukanlah A. massa Na2O yang terbentuk. Yang B. massa reaksi yang tersisa. Maka ini pereaksi ya. Pereaksi. Oke. Cara menjawabnya, kita tulis dulu reaksinya ya. Yaitu 4Na. Ini juga sama, sudah kita setarakan ya. Ini 2Na2O. Ini kan setara ya. 2 kali 2 4 Na, O-nya juga sama, ini 2. Oke, setelah itu kita cari molnya gitu ya. Mol dari natrium, mol dari oksigennya. N dari natrium. Berarti massa natrium 11,5 dibagi dengan AR-nya 23. Ini hasilnya 0,5 mol. Dicek lagi ya perhitungannya. Mol dari oksigen. Maka 48 massanya dibagi dengan MR-nya 32. Hasilnya 1,5 mol. Oke. Ini kita tulis di sini ya. Di sini 0,5 mol. Yang O2 1,5 mol. Nah, ini kan yang ditanyakan. Baik, sekarang kita lihat kalau misalkan untuk yang pertama ya. Kesetaraannya itu ada 2 kemungkinan itu. Yang ada 1 dan 2. Kita bahas yang 1 dulu. Kemungkinan yang pertama dimulai dari 0,5 mol natrium dan dapat dipenuhi di sini 0,5 mol natrium dan dapat terpenuhi karena jumlah O2-nya itu tersedia. Jadi kan di sini berarti 1/4 untuk oksigennya dikali dengan 0,5, maka hasilnya 0,125 mol. Sedangkan yang tersedia 1,5 mol. Jelas ini terpenuhi. Dan di sini 2/4 dikali 0,5. Hasilnya 0,25 mol. Nah, kemungkinan yang kedua itu
tidak terpenuhi gitu ya. Karena kan patokannya itu dilihat dari O2-nya. Di sini kita tulis dulu O2-nya 1,5 mol. Maka di sini 4/1 dikali dengan mol yang diketahui 1,5. Hasilnya 6 mol. Nah, ini jelas tidak terpenuhi karena hanya tersedia 0,5 mol, sedangkan yang dibutuhkan 6 mol gitu ya. Jadi, yang kita gunakan yaitu kemungkinan yang pertama, yang ini ya. Maka, kita jawab yang A, pertanyaan yang A, massa dari Na2O yang terbentuk adalah mol dikalikan dengan MR-nya. Dikali MR dari Na2O. Molnya yang ini ya, 0,25. MR-nya 62. Cek lagi, silahkan lihat tabel periodik terus dicari MR-nya ya. Ini sebanyak 15,5 gram. Ini juga dicek lagi. Yang B, massa reaksi yang tersisa. Nah, di sini yang dibutuhkan hanya 0,125 mol. Sedangkan yang tersedia 1,5. Maka kita tulis sisa mol dari O2 adalah 1,5 dikurangi 0,125, yaitu hasilnya 1,375 mol ya. Ini juga perhitungannya silahkan dicari lagi. Nah, ini kan yang ditanyakan massa bukan sisa molnya, maka massa sisa dari O2 yaitu N sisa dikalikan dengan MR dari O2-nya gitu ya. Ini juga MR dari N sisanya ini 1,375. MR-nya 32. Hasilnya 44 gram gitu ya. Jadi massa reaksi yang tersisa itu 44 gram, padahal tadi di awal 48. Jadi tahu yang dipakai itu berapa gram. Baik, untuk kali ini materinya sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.